penawaran, maka carilah elastisitas penawaran pada saat harga 2 dari persamaan ini. Ini persamaan. Kita disuruh mencari elastisitas penawaran pada saat waktu harga 2. Maka konsep daripada elastisitas penawaran itu sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat persentase perubahan harga. Ya. Nah, ini persamaan elastisitas penawaran. Diferensial Q terhadap diferensial P dikali P dibagi Q. Ya. Nah, ini didapat dari persamaan ini. Ya. Ini fungsi penawaran QS sama dengan 20 tambah 5P. Untuk mencari ini, fungsi ini diturunkan atau didiferensialkan. Maka ditulis diferensial Q terhadap diferensial P. Karena ini konstanta, turunan ini sama dengan 0. Turunan ini sama dengan 5. Ya, saya ulangi, Y sama dengan X pangkat 3. Maka diferensial Y terhadap diferensial X, jika diturunkan, yang pangkat ini pindah ke depan, 3, X, yang pangkat ini dikurang 1. Menjadi 3 dikurang 1 adalah 2. Sehingga 3, X pangkat 2. Nah, karena ini Y sama dengan 5P, misalnya 5P. Diturunkan DY terhadap DP, diturunkan terhadap P. Maka pangkat di sini 1 ini kan, 1 dikali 5, kemudian P, pangkat ini dikurangkan 1. Ya, 1 dikali 5, 5. P, 1 dikurang 1, 0. Apapun di pangkat 0, sama dengan 1. Maka 5, dapat ini 5 ya. Maka dengan demikian, ini rumus elastisitas penawaran ya, ini. Jadi, ini sudah kita dapat sebesar 5. P ini sudah dapat, itu 2. Q ini yang dicari. Ya. Pada waktu P ini sama dengan 2, waktu P sama dengan 2, maka QS itu sama dengan 20 tambah 5 dikali 2, 5 kali 2 sama dengan 10, tambah 20, 30. Maka dengan demikian, waktu harga itu sama dengan 2, Q itu sama dengan 30. Maka ini sudah dapat, yaitu 5 ini, 5, P sudah dapat 2 dari soal, 30 dapat dari sini. Maka Anda kalikan 5 dikali 2, 10 per 30 sama dengan 0,3. Ya, 10 dibagi 30, 0,3. Maka dengan demikian, elastisitas penawaran di sini adalah 0,3. Untuk menerjemahkan, biar gampang, karena hidup itu sudah susah. Ya, karena hidup itu sudah susah, untuk menerjemahkan ini, selalu saya katakan, ya, buat dia dibagi 1. Mengapa dibuat dibagi 1? Karena konsep daripada elastisitas penawaran itu adalah persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat persentase perubahan harga. Jika Anda sudah paham konsep ini, Anda tinggal menerjemahkan. Artinya, yang satu ini menunjukkan persentase perubahan harga, yang 0,3 ini menunjukkan persentase perubahan QS. Sehingga, jika kita terjemahkan ini, maka kita gampang memahaminya. Jika harga berubah 1%, ya, maka jumlah barang yang ditawarkan berubah 0,3% ini. Atau lebih detailnya lagi, jika harga naik 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan naik 1%. Si arah dia. Atau jika harga turun 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan turun 0,3%. Sampai di sini paham semua ini? Paham, Pak. Tunggu ya. Ya, untuk kamu bijak D, sehingga langsung kamu screenshot dari saya cari dari pelnya itu tadi. Nah, bagus. Inilah manfaatnya Dek, karakter unggul itu. Salah satu bijak. Kamu sangat respon. Ya, sangat respon bagus. Ini tadi Dek. Masalah ini, masalah rata-rata udah tahu ya? Rata-rata udah tahu ya? Ya Pak, tahu Pak. Nah, Untuk yang ya. tengah yang warnanya kuning Pak.
Ini. Ya, Ini. itu harusnya kalau Q1 dikurang Q per Q dibagi lagi P1 dikurang P per P itu harusnya kan 12 min 8 per 8. Terus Iya. bawahnya 6 min 8 4 per 4. Nah, harusnya ya. 12 kurangi 8 itu 4, Pak. 4 ya. per 8 harusnya enggak sih atau? Oh. Tunggu. Yang kamu tanyakan sampai sini masih benar ya? Sampai sini masih benar Ya, ya? benar, Pak. Ya, benar, Pak. Oke, nah sekarang 12 dikurang 8, 4. 4 Benar. kan? 4 per 8. Udah? Ya, Pak. 6 dikurang 4, 2. 2 per 4. Dibagi 2 per 4. Sampai sini masih bisa ya? Iya, Pak. Mengerti. Berarti ini sama dengan 4 per 8 dikali 4 per 2. Nah, oke. Di sini 2 per 12. Iya, bagus. Pintar kamu, Dek. Harusnya 4 per 8 ini kan? Iya kan? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Bagus. Pintar kamu, pintar. Ternyata hanya kamu yang ngoreksi ini sehingga bisa benar. Tetapi saya lihat dulu ya. Penawaran di sini dari Q1 ke 12 ke 8 dibagi 8. Oke, benar. Ya. Kemudian 6 dikurang 4 dibagi 4. 6 dikurang 4 dibagi 4. Ya, benar. 12 kurang 8, 4 per 8 benar. 6 dikurang 4, 2 per 4 atau sama dengan 4 per 8 dikali 4 per 2. Benar. Maka 4 dikali 4, 16 per 16. Sama dengan 1. Oke. Yang ya, satu ini. Satu. Oke, baik, ya. Pak. Oke. Nah, Sundari, tolong dulu ya, buat di komentar dulu, Pak. Ini biar nanti saya tahu nanti untuk apakah nanti. Buat di komentar yang baik, di YouTube nanti. itu, ya. Baik, Pak. Nah, bagus. Jadi Sundari, aduh luar biasa kamu. Padahal kamu waktu SMA dulu enggak IPA ya, tapi SMK Iya, ya. bukan, Pak. Iya, Pak. Luar biasa kamu koreksi ini, Dek. Seandainya enggak kamu koreksi ini, berarti sudah banyak yang mengiyakan di sini. Pusing mungkin mereka dari mana 0,33 ini. Ya, tapi itu, Pak. Iya, berarti semua hanya oke. Tolong nanti buat di kolom komentar, Pak, dari mana itu ya? Atau kalau bisa langsung kamu jawab aja di situ, ya. Boleh, saya tulis manitannya ya, Pak. Ya. Di komentar ini nanti ya untuk materi ini ya. Baik, Pak. Ya. Oke. Baik, Pak. Berarti udah paham kamu masalah ini ya? Ya, Pak, mengerti. Oke. Siapa tadi habis itu bertanya tadi habis ini? Saya, Pak, Nur Sahaya Situmorang, Pak. Nur Sahaya Situmorang, apa kamu tanyakan, Dek? Itu, Pak, yang pertama itu kan, Pak, yang warna putih, Pak. Iya. Itu kan, Pak, 8 itu Q1 kurang Q per Q-nya itu, Pak. Itu kan 8 kurang 12. Harusnya kan, Pak, negatif 4. Di sini Bapak buat negatif 2, Pak. 8 per 12. Iya, Pak. Seharusnya hasilnya itu 1 juga, Pak. Oh. Min 4 ya, min 4. Yang kemarin itu di YouTube Bapak, Pak. Apa deh? Yang kemarin itu juga yang saya komen di YouTube Bapak, Pak. Oh ya, oke. Berarti Sundiasi. Ya, Pak. Ini kok bisa kamu melewatkan ini sementara tiba-tiba di sini yang ini juga ada koreksian di sini. Iya, Pak, karena saya ngitung sendiri sih. Enggak, Pak, maaf, Pak. Enggak, artinya ini sebelumnya enggak kamu koreksi ini. Saya setelah dapat rumus yang IS sama dengan Q1 dikurang Q per Q per lagi P1 dikurang P, saya tulis sendiri, Pak. Saya hanya di bagian satunya aja karena 0,33 dengan 1 tuh sangat beda jauh, Pak. Maaf, Pak. Ya, oke. Kemudian tolong dulu ya. Saya jadi apa nih? Ini kan belum saya terangin kalau nggak salah ini. Udah. Belum, Pak. Kalau yang belum, antara Pak. turun dan naik belum, Pak. Iya kan bisa terangin kan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak, ini belum pernah, Pak. Oh iya. Ini di materi. Ya, artinya gini.
Tolong ya, saya informasikan sama kalian, pengantar mikro sama teori mikro hampir sama. Perbedaan pendekatan di teori mikro lebih banyak hitung-hitungan. Lebih banyak hitung-hitungan kan, lebih banyak hitung-hitungan. Makanya saya tadi mikir-mikir ini udah pernah saya terangkan nggak ini? Ternyata saya lihat catatan saya, ya, ini kan belum saya terangkan ini kan, belum kan? Iya, Belum, Pak. Oke. Jadi gini, oke, tapi nggak apa-apa. Yang pasti untuk dikoreksi di sini. Jadi Nur Cahaya Situmorang, ya, yang ini juga, ini biasa kalian nanti ya, nanti kalau saya materi nanti ya. 8 dikurang 12 ya, 8 dikurang 12. Nah, di sini saya buat min 2 ya, harusnya ini berapa, Dek? Negatif 4, Pak. Min 4. Negatif 4 per 4, Pak. 12 ya, 12, Pak. ya kan? Iya. Berarti negatif 4 per 12, min 4 per 12 dikali 6 per 2. Min 2. Min 2. min 2 ya. Min 4 dikali 6 berapa? Min 24. 24 ya. Ini ke sini 24 ya. Iya, 24 juga. min 24. Artinya hasilnya sama dengan 1 kan? Iya, Pak. Oke, semua perhatikan. Semua perhatikan. Jadi tadi di sini yang pertama tadi ya, yang pertama waktu harga naik ya dari A ke B, kemudian turun dari B ke A, ya, hasil sama, yaitu sama dengan 1 ya. Nah, sekarang jadi ini ulang ya. Maaf, ini mungkin salah perhitungan ya. Ini salah perhitungan ini ya. Tapi intinya di sini, waktu harga dari A ke B atau dari B ke A hasil sama dengan 1. Hasilnya sama di sini ya. Nah, itu manfaat ini dibuat harga rata-rata ya. Nah, jadi oke. Tapi yang pasti koreksian daripada Sundi Asi sama Situmorang ini informasi yang bagus ya. Oke, jadi ini ilustrasi perubahan harga naik dari 4 ke 6 ya. Nanti tolong nanti Sundi Asi sama Situmorang ini kalian komentari di apa biar saya iakan nanti ya bahwa ini salah koreksi ya. Baik, Pak. Oke ya. Kemarin sudah juga, Pak. Udah ya. Waktu Iya, kamu Pak. apa? Saya balas deh. Bapak bilang kemarin di komentar pas pertemuan kita kerjakan kata Bapak. Oh, oke, bagus. Nah, itulah. Jadi kok dari tadi kamu nggak komentari ini, kok duluan Sundi Asi? Tapi kan materinya belum nyampe situ, Pak. Oh, oke lah. Oke. Yang namanya dosen banyak alasan, ya. Oke lah, bagus. Tapi yang pasti Sundi Asi sama Nur Cahaya Situmorang. Makasih deh ya. Iya, Pak. Sama-sama. Jadi kalau kayak gini udah kelihatan deh apa itu deh bintang itu. Jadi kalian kemungkinan bintang-bintang di sini. Jadi dari sini kelihatan bintang-bintang kelas itu. Oke lah ya. Oke. Jadi untuk kamu Sundiasi, saya tadi capek cari-cari apanya ini. Pak, saya mau nanya dong, Pak. Ya. Siapa deh? Maaf, Pak. Iya. Halo? Nanya apa deh? Yang mana deh? Nanya yang mana? Halo? Iya, Pak. Ya, siapa menanya, Dek? Tadi Nur Cahaya, Pak. Apa? Tadi Nur Cahaya yang ngomong. Oh iya. Apa, Dek? Nur Cahaya mana? Mungkin ngelek, Pak. Hanya ngelek, Pak. Enggak. Siapa tadi yang menanya itu, Dek? Yang mau tanya Nur tadi Nur Cahaya. Yang mau Cahaya, tanya Nur Pak. Cahaya. Ya, Nur Cahaya. Dia apa, Dek? Halo? Sepertinya nge-lag, Pak, Halo? internetnya. Halo, Pak. Maaf, Pak. Oh, itu dia.
Halo? Ya Pak, saya mau bertanya Pak. Ya. Itu kan Pak yang itu Pak Q1 kurang Q per Q per P1 kurang P per P-nya itu kan Pak dapatnya nilainya 6 negatif 4 per 12 per negatif 2 per 6. Biasanya kan Pak kalau dipindahkan itu penyebut jadi pembilang gitu, pembilang jadi penyebutnya biasa di pembagian Pak. Kalau diubah ke perkalian ini Pak kan sama-sama perkalian. Yang keduanya itu Pak ini aturan yang negatif 2 per 6-nya jadi penyebutnya jadi pembilangnya itu Pak. Memang hukumnya di ilustrasi perubahan harga naiknya memang gitu ya Pak? Oh, tunggu dulu. Yang kamu tanyakan ini kan ini tadi min 2 per 12. Enggak, ini kita angkat dulu ini semua benarnya, biar jangan apa ya, capek-capek dulu ya. Iya, min 2 per 12. Iya, Pak. Nah, kemudian ini saya buat ini 6 per min 2. Iya Pak, jadi penyebutnya jadi pembilang Pak. Iya. Yang kamu tanyakan jadi ini salah ini ya. Saya ulangi ya. Misal gini, saya buat dulu contoh ya. Mudah-mudahan nanti kamu bisa Ya. pada ya. Coba perhatikan. 50 dibagi 2 berapa itu, Dek? 25 Pak. 25 dibagi 10 dibagi 2 berapa ini? 5 Pak. Nah, ini kan sama dengan 50 dibagi 2, 25 dibagi 10 dibagi 2, 5. Sama dengan 5 ini kan? Iya kan? Iya. Sama kan? Nah, Sama. yang 50 per 2 ini sama seperti ini. 50. Udah. Nah, ini kan 10 per 2 ini kan? Ya, 10 per 2 ya. Yang bagi ini kita sulap. Kita ganti menjadi perkalian. Sulap. Iya. Nah, karena dia disulap perkalian, yang tadi 10 per 2, ya, yang 2 Jadi ini 2 per 10 Pak. 2 per 10. Per 10 Pak. 50 dikali 2 berapa? 100 Pak. 100. 2 dikali 10? 20 Pak. 100 dibagi 20? 5 Pak. Sama hasil? Sama. Sama. Terima kasih Pak. Sama Pak. Dari sini ada lagi yang mau tanyakan dari contoh ini? Tidak ada lagi, sudah jelas Pak. Jadi yang artinya deh ya, yang tadi 10 per 2 ini, ya, yang 2 ini ke atas. Ya. Yang 10 ini ke bumi. Ya. Konsekuensi daripada yang per ini diganti menjadi kali. Ada ya? Paham, Dek? Paham Pak. Ya Pak, Oke. paham. Oke, Terima ada lagi kasih yang Pak. Oke, ada lagi yang lain, Dek? Ada lagi? Biarlah yang punya mulut menjawab, yang tidak punya mulut jangan menjawab ya. Belum ada Pak. Tidak ada lagi Pak. Oke. Belum Nah, ada, Pak. kalau tidak ada, maka kita masuk sekarang. Elastisitas silang. Oke. Dek, bisa Anda lihat ini? Ini tadi si Wong dulu ini ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kita sekarang masuk elastisitas silang, ya. Nah, biar Anda paham tentang pengertian daripada elastisitas silang ini, langsung dulu saya buat dulu contoh ya. Misalkan Dewi itu sebagai istri yang baik, ya. Dewi. Iya, Pak. Suami kamu minum kopi enggak? Enggak minum, Pak. Oke, anggap aja dulu suami minum kopi ya. Oke, Pak. Ya, oke. Nah, si Dewi itu istri yang baik. Dia tahu kebutuhan suaminya itu bikin kopi manis. Tiap bulan Dewi itu, karena sebagai istri yang baik, dia menyediakan kopi manis sama istrinya. Maka tiap bulan Dewi itu pergi ke pasar menyiapkan kopi 20 kilo, ya, dengan harga kopi itu 1 kilo Rp3.000. Maka inilah permintaan kopi Dewi tiap bulan.
harga 3.000 dengan jumlah kopi 20. Ini berupa permintaan kopi. Jadi karena Dewi itu istri yang baik, kombinasi kopi itu dibuat dengan racun atau dengan gula, Dewi? Gula, Pak. Ah, dengan gula, bukan dengan racun kan, sianida kan, bukan kan? Bukan. Oke, nah maka Dewi itu selalu membeli tiap awal gajian, selain kopi juga membeli gula. Jadi karena Dewi tahu sifat suaminya, kopi manis itu ya biasa jika kopi 20 kilo, gula itu sebanyak 50 kilo. Inilah perbandingan setiap Dewi mau bikin kopi. Jadi setiap bulan Dewi itu membeli kopi 20 kilo dan gula 50 kilo. Itulah yang diaduk untuk jatah 1 bulan kopi suaminya. Sampai di sini masih bisa nih. Bisa, Pak. Bisa, Jangan Pak. dulu, jangan Apa? Anda tanya, jangan Anda tanya dulu, Pak, itu enggak kemanisan itu, jangan dulu, jangan tanya. Yang penting inilah kombinasi yang dibuat Dewi ya. Nah, sementara harga kopi dari 3.000, harga gula Rp1.000 per kilo. Sekarang, jika Ahmad, inilah berupa permintaan untuk gula, ini permintaan untuk kopi. Jika harga kopi turun, ceteris paribus, pengertian harga kopi ceteris paribus, harga kopi yang turun, faktor lain selera, pendapatan, ekspektasi, harapan, dianggap tetap. Maka dengan demikian, waktu harga kopi turun dari 2.000, menurut kamu Sundi, harga barang turun, jumlah kopi yang kamu minta Sundi naik atau bertambah? Kalau harga turun, jumlah barang yang diminta naik, Pak. Nah, karena jumlah bubuk kopi yang Anda beli Sundi naik, ya, yang tadi 20 menjadi 30. Sementara tadi bubuk kopi ini pasangannya adalah gula. Gula. Akibat bubuk kopi naik, maka jumlah gula yang dibeli Dewi akan tetap atau bertambah. Ya, gimana? Gimana Pak? Tolong ulangi Pak. Jika harga turun? Gimana Dewi? Oh. Oh, karena kamu belum punya. Dewi. Dewi. Iya, Pak. Nah, gimana ini, Dek? Pada waktu harga kopi, bubuk kopi turun dari 3.000 menjadi 2.000, maka jumlah bubuk kopi yang kamu beli bertambah ini kan? Dia 30. Tambah, Pak. Bertambah. Akibat jumlah bubuk kopi yang bertambah kamu beli. Ya. Karena Sundi Asih belum pernah ngalami ini, dia belum nikah. Akibat jumlah bubuk kopi bertambah kamu beli, maka jumlah gula bertambah nggak kamu beli? Jumlah gula tergantung juga, Pak. Tergantung. Kak, naik apa turunnya? Iya, ketara banget memang tadi pemisalan itu nggak logis kan. Kita misalkan suamimu suka kopi kan, ternyata enggak kan. Nah, berarti dia si Dewi ini nggak pernah bikin kopi suaminya karena memang suaminya enggak suka kopi. Iya kan? Tapi coba dulu bayangkan dulu, ya. Coba bayangkan dulu. Posisi Anda dulu sebagai istri yang baik ya, sebagai istri yang baik. Anda pasti tahu semua tingkat kemanisan kopi yang Anda buat sama suami. Pasti tahu kan kalau istri yang baik. Ya, Pak. Iya, Pak. Pak. Tolong dulu ya. Anda jangan mikir jauh-jauh dulu. Anda bayangkan dulu Anda itu sebagai istri yang baik atau istri yang soleha. Suami Anda itu suka kopi. Ya, berarti Anda sudah tahu komposisi penggunaan gula dan kopi untuk suami Anda kan? Apakah gula 1 sendok, kopi 2 sendok? Anda udah tahu itu kan? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah sekarang. Jadi kita misalkan dulu Anda itu buat kopi itu untuk 1 bulan di teko yang sangat besar. Ya, Anda bayangkan teko dalam bentuk drum. Anda saking sayangnya Anda sama suami Anda, langsung Anda masak kopi. Waktu Anda sudah gajian, langsung Anda beli kopi. Langsung Anda masak untuk 1 bulan. Dalam bentuk teko yang sangat besar. Ya.
Tolong itu Anda bayangkan deh ya. Nah, jadi mula-mula kombinasi itu kan 20 kilo kopi dan 50 Apa kilo ini? gula. 50. maka yang 20 kilo kopi itu dan 50 kilo gula itu, itulah yang Anda aduk di satu drum yang sangat besar, tangki yang sangat besar. Saking sayangnya Anda sama istri, sama suami, langsung Anda buat 1 bulan. Anda masak 1 tangki gitu ya. Kemudian Anda masukkan ke kulkas yang 1 tangki itu. Kedati pun kulkas enggak muat, tapi kita bayangkan ada kulkas yang muat. Sampai sini pahamin dulu ini. Paham ini? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, kemudian pada bulan berikutnya tiba-tiba harga kopi turun dari 2.000. Secara logika jumlah kopi yang Anda beli bertambah atau berkurang? Bertambah, Pak. Tambah, Pak. Bertambah menjadi 30 Kilo. kilo. Nah, sekarang. Nah, berarti jumlah kopi sudah bertambah Anda belikan. Nah, kemudian